Shalom saudaraku, selamat pagi. Pagi ini tanggal berapa ya? Tanggal 1 bulan Maret tahun 2025. Saudaraku, mari kita semakin mendekat kepada Bapa Yahweh dan kepada Yeshua HaMashiach, saudaraku ya. Dan pagi ini tema kita adalah memulihkan nama Bapa kita ya. Jadi semalam kita live dan di sana sudah disampaikan. Tetapi seperti Raja Daud, saya selalu bilang bahwa saya itu sangat terkesan gitu ya dengan Raja Daud, dan saya berusaha meniru hal yang baik yang dia kerjakan. Yaitu apa, saudaraku? Ketika Raja Daud melakukan kekeliruan dan ditegur oleh Nabi Nathan, maka Raja Daud ini langsung dengan rendah hati. Raja Daud tidak berdalih. Raja Daud langsung meminta maaf. Dia berkabung, dia bersujud, berpuasa, mengakui kekeliruannya, begitu ya. Itulah yang membuat Raja Daud sangat mengasihi Yeshua HaMashiach dan sangat dikasihinya, gitu ya. Waktu itu Raja Daud belum mengenal nama Yeshua HaMashiach ya. Jadi Raja Daud sangat dikasihi oleh Yahweh, dan Yahweh benar-benar menyambut Raja Daud sebagai anak yang dia sayangi juga. Kepadanya, hambaku aku berkenan, gitu ya. Jadi Daud adalah hambanya, anaknya, kekasihnya yang berkenan di hatinya. Apapun dosa Daud, apapun yang sudah Daud kerjakan, dan saya ingin seperti itu. Anda juga semuanya mari seperti itu. Kemarin kekeliruan saya apa sih semalam? Saya menyebutkan bahwa Alkitab ILT itu yang menerbitkan adalah LAI. Saya salah, saudaraku ya. Jadi Alkitab ILT itu bukan lembaga LAI yang menerbitkannya, tetapi lembaga dari Sabda, YLSA, Yayasan Lembaga Sabda atau YLSA. YLSA itu sebuah organisasi yang berfokus pada penerjemahan dan penerbitan Alkitab. Nanti saya akan kupas lagi. Mari kita datang kepadanya dulu di dalam doa. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pujian penyembah, pujian yang semalam sempat kita pelajari ya saudaraku, supaya memperkaya kita gitu. Ya, Bapa Yahweh yang terkasih, Yeshua HaMashiach yang terkasih, kami bersyukur pagi ini bisa datang kembali kepadamu. Kami mau belajar lebih lagi, dan kami mau lebih belajar rendah hati. Kami mau belajar berani mengakui kekeliruan kami dan dosa kami. Karena kami ini daging, tidak mungkin kami ini sempurna, kecuali Engkau menyempurnakan kami. Oleh sebab itu, Yeshua, pimpin kami setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Ampuni kami kalau kami membuat saudara-saudara kami bersedih, mungkin juga terluka ataupun kecewa karena kami tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kami rindu Nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami, dalam setiap perkataan kami, dalam setiap perbuatan kami. Kami rindu Engkau ada di sana, dan setiap orang yang melihat kami, berinteraksi dengan kami, mereka dapat melihat Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahwehku yang tersayang. Dalam nama-Mu kami mau naikkan puji-pujian kami. Haleluya. Amin. Yang
Yahweh Bapa kita, Yahweh sungguh rindu kita memanggilnya Bapa, 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 Bapa Yahweh, Bapa, Bapa, puji cintakah Bapa Yahweh, ku cinta kau Bapa Yahweh. Saudaraku, saya menulis lagu ini itu karena Bapak berbicara kepada saya, anakku, aku rindu umatku, anak-anakku memanggil namaku dengan benar. Jangan lagi mereka memanggil nama ilah lain. Jangan lagi itu ada di mulut mereka. Tolong sampaikan. Kemudian mengalirlah lagu ini, begitu ya. Saya tidak pandai mengarang, tetapi karena roh itu bernyanyi dan bersama-sama dengan saya hanya menulis. Kemudian ada beberapa lirik yang harus dipaskan, begitu saja. Jadi saya bersama dengan suami mengerjakannya, saudaraku. Dan biarlah kiranya lagu ini bisa menggugah hati Anda, mengetuk pintu hati Anda. Yahweh kita, Yeshua kita, ingin kita memanggil namanya. Lalu apa dasarnya? Ada, saudaraku ya, seperti yang sudah disampaikan semalam, karena videonya saya hapus begitu ya, supaya tidak menjadi rancu ketika saya ada kesalahan di sana. Saya bertanggung jawab, batu kilangan bisa ditaruh di leher saya, begitu ya. Jadi saya minta maaf sama kerja keras tim, semalam videonya saya hapus begitu ya, karena memang kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak kita, dan hanya yang beliau izinkanlah yang bisa ada, begitu ya. Nah, jadi saudaraku, tadi tentang Alkitab ya saudaraku ya. Saya pakai dulu ya ini supaya tidak terganggu suaranya. Jangan pergi ya pemusik, karena nanti kita akan nyanyi lagi. Jangan jauh-jauh. Oke. Baik saudaraku. Jadi Alkitab ILT itu diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Sabda atau YLSA. YLSA adalah sebuah organisasi yang berfokus pada penerjemahan dan penerbitan Alkitab dalam berbagai bahasa, dan versi Alkitab ILT 3 adalah salah satu produk mereka yang merupakan terjemahan harfiah dari teks Alkitab asli ya. Jadi terjemahan harfiah dari teks Alkitab asli dalam bahasa Ibrani dan Yunani, begitu ya. Dan di sana ILT ini menggunakan panggilan Yahweh, begitu ya, dan Yeshua Hamasiah, seperti itu saudaraku. Jadi mari kita mengacu ke sana ya. Jadi kenapa kita mengacu ke sana? Lah sumber kita kan dari Ibrani. Jadi kita harus kembali memakai sebutan yang benar, begitu ya. Kita juga nggak mau kan kalau nama kita dirubah-rubah. Lalu kenapa berani sekali kita mengubah-ubah nama dari penguasa, gitu ya, sang penguasa, sang pencipta, ya, sumber dari segala penghakiman yang paling berkuasa, begitu ya. Nah, itu punya namanya Yahweh, gitu ya. Dalam bahasa Ibrani itu ditulis YHVH. Jadi ada yang berkata bahwa itu Jehovah kayak gitu ya. Tetapi kalau kita lebih kepada bahasa yang ada di sana, yaitu Yahweh, begitu ya. Nah, Yahweh dan Yeshua seperti itu ya. Sepakat ya saudaraku ya.
Dan kalau ada kata-kata saya yang salah segala macam, kita ini di sini berfungsi untuk belajar bersama, begitu ya. Jadi kita saling mengoreksi dengan bahasa yang santun gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Ibu Rahel juga. Terima kasih ya Ibu yang ada di Bali ya. Diberkatilah engkau yang ada di Bali bersama dengan keluargamu juga ya. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia LAI memiliki kebijakan menggunakan nama Tuhan dengan huruf kapital untuk menerjemahkan nama Yahweh dalam Alkitab. Hal ini dijelaskan dalam catatan penerjemah Alkitab terjemahan baru di TB yang diterbitkan oleh LAI. Nah, namun dalam beberapa tahun terakhir LAI telah mulai menggunakan nama Yahweh, saudaraku ya, dalam beberapa terjemahan Alkitab seperti dalam Alkitab terjemahan baru, saudaraku ya. Nah, dalam TB revisi 2011 dan Alkitab firman Allah yang hidup seperti ya, itu sudah menggunakan nama Yahweh, begitu ya. Nah, dalam pernyataan resmi LAI menjelaskan bahwa keputusan untuk menggunakan nama Yahweh didasarkan pada beberapa alasan berikut ya. 1. Kesetiaan terhadap teks asli. Ini LAI loh yang mengungkapkan ya. Jadi 1. Kesetiaan terhadap teks asli. Jadi nama Yahweh adalah nama yang digunakan dalam teks asli Alkitab dalam bahasa Ibrani, saudaraku ya. 2. Kesadaran akan identitas Allah, begitu ya. Nama Yahweh memiliki makna yang kaya dan mendalam yang mencerminkan identitas dan sifat Allah. Tetapi saya lebih di atasnya. Saya tidak setuju kalau itu hanya kata Allah, begitu ya. Karena Yahweh itu melebihi semua Allah, begitu. Jadi Yahweh tidak bisa disamakan dengan Allah, begitu. Karena apa? Karena Yahweh itu sosok penguasa. Allah-Allah yang lain itu tidak bisa menciptakan bumi, begitu ya. Tidak bisa meng-create segala sesuatu, tidak bisa. Ya, dan Allah-Allah kecil yang lain ini, Allah-Allah yang lain mau huruf besar mau huruf kecil itu tidak ada yang sanggup seperti Yahweh ya. Jadi saya lebih suka Yahweh itu sang penguasa, Yahweh itu sang pencipta kita, seperti itu ya. Nah, jadi kalaupun saya menyebut nama Allah itu bukan berarti saya menyamakan Yahweh dengan Allah, begitu ya. Jadi saya memiliki pemahaman bahwa Yahweh itu lebih daripada sekedar kata Allah, begitu ya. Karena kalau Allah adalah hakikat, artinya Yahweh ada dalam payungnya. Dan saya tidak setuju di situ, gitu ya. Karena Yahweh itu di atas dari segala-galanya, begitu ya. Mengapa yang lain-lain itu kan Allah-Allah yang lain-lain yang kecil-kecil ya mereka, begitu ya. Itu kepercayaan mereka, itu agama mereka yang mereka bentuk, tapi kita tidak, begitu. Karena kita Yahweh itu adalah Bapa segala alam, begitu ya. Jadi Bapa yang berkuasa atas segala-galanya, begitu ya. Itu yang saya dapat, begitu, dari pemahaman teologis, dari pemahaman rohani, begitu ya. Kemudian saya ramu dengan hikmat daripada Roh Kudus, saya menemukan Yahweh itu lebih dahsyat dari semuanya, dan dia tidak bisa dikotak, begitu, dengan kata itu tadi ya. Jadi mengerti ya saudaraku ya, begitu. Jadi lebih daripada semua itu, gitu ya. Nah, yang kedua, kesadaran akan identitasnya. Nama Yahweh memiliki makna yang kaya dan mendalam yang mencerminkan identitas dan sifat dari semua Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini, begitu ya. Jadi Yahweh itu tidak bisa digambarkan hanya seperti Tuhan-Tuhan kecil yang ada di dunia ini, tidak bisa, begitu ya. Nah, yang ketiga, kesesuaian dengan konteks, begitu. Nama Yahweh digunakan dalam konteks yang spesifik di dalam Alkitab, seperti dalam Perjanjian Lama. Namun LAI juga menjelaskan bahwa keputusan untuk menggunakan nama Yahweh tidak berarti bahwa nama Tuhan tidak lagi digunakan. Keduanya akan digunakan secara bersamaan tergantung pada konteks dan tujuan terjemahan. Ini pun saya kurang, begitu ya, kurang setuju, begitu. Ya memang
Tuhan itu adalah istilah untuk orang-orang lain yang belum mengenal Yahweh dan Yeshua HaMashiach, begitu ya. Jadi boleh kita memanggil nama Tuhan, boleh, begitu ya, boleh. Tetapi bukan nama ilah, begitu ya. Jadi bukan nama ilah. Kalau Tuhan berarti harus langsung dilanjutkan, Tuhan Yeshua HaMashiach, begitu ya. Jadi Tuhan Yeshua HaMashiach, Yahweh Elohim kita, begitu ya. Jadi itu lebih tepat, begitu ya saudaraku. Jadi saya tidak mengatakan yang berkata ini sesat atau apa, tidak ya. Jadi kenapa kok akhir zaman ini, kesudahan dari zaman ini gencar sekali diberitakan? Iya, karena sebelum segala sesuatu digenapi, begitu ya, nubuatan dari kitab Wahyu itu digenapi, maka nama dari Elohim kita harus dipulihkan. Dan itu menjadi tanggung jawab siapa? Itu menjadi tanggung jawab kita, hamba-hamba Tuhan, begitu ya, Tuhan kan? Nah, kita hamba-hamba Yeshua HaMashiach, kita hamba-hambanya Yahweh, anak-anaknya. Itu kita yang harus memulihkan, begitu ya. Jadi jangan lagi memperdebatkan LAI atau seperti apa, tidak. LAI pun sudah berusaha merubah, betul kan? Dan tadi lembaga Sabda tadi ya, YLSA tadi juga sudah menulisnya seperti itu ya. Jadi dari para kaum intelektual, para kaum rohaniawan, semua ahli sudah mulai berubah. Mari kita hamba-hamba Tuhan, saya mengetuk pintu hati Anda. Yahweh sungguh rindu kita memanggilnya, Bapa, 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 Bapa Yahweh. Jadi di saudaraku, hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat, Yahweh sungguh rindu kita memanggilnya. Memanggil siapa saudaraku? Bapa, 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 Bapa Yahweh. Rasanya menyentuh hati bukan saudaraku? Saya aja mau nangis kalau nyanyi itu ya. Nah saudaraku, kemarin dikatakan 1 Korintus pasal 8 tentang persembahan berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Jadi orang-orang yang semalam sudah saya singgung gitu ya, yang sudah melihat kok diulangi, ya harus diulangi karena video yang semalam dihapus supaya firman ini tidak hilang, begitu ya, tidak bosan ya. Saya percaya ketika firman Tuhan itu disampaikan, maka hal yang baru terus yang Anda dapatkan. Amin. Nah, jadi orang yang merasa berpengetahuan dia akan menjadi sombong. Tetapi kasih itu membangun. Makanya itu Yeshua HaMashiach selalu menekankan yang penting adalah kasih. Kasih di hatimu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kenapa kata kasih duluan sebelum buah-buah roh yang lain? Karena kalau engkau tidak mempunyai kasih, engkau tidak akan pernah ada buah-buah yang lain. Bagaimana engkau bisa sukacita kalau di dalam hatimu tidak ada kasih? Ya, gak bisa, begitu ya. Kasih kepada Yeshua HaMashiach, kasih kepada Yahweh, kasih kepada diri kita sendiri, kasih kepada sesama, itu yang akan membuat kita damai sejahtera dan bersukacita. Kalau salah satu kita abaikan, maka tidak bisa ada sukacita, tidak bisa ada damai sejahtera. Jadi kepada siapa saja tadi? Kasih kepada Yahweh, kasih kepada Yeshua, kasih kepada diri sendiri, kasih pada sesama. Sesama itu termasuk saudara kita, ya, orang tua kita, kayak gitu. Kita harus mengasihi semua di sana. Kalau ada salah satu saja tidak engkau kasihi, maka itu tidak lengkap. Sukacitamu pun kurang lengkap, saudaraku ya. Makanya itu harus ada pemulihan, begitu. Nama Bapa kita pulihkan, hidup kita pulihkan, supaya nanti pada waktu Dia datang kita didapatinya berkenan, gitu ya. Nah saudaraku, saya lanjutkan. Jika ada seorang yang menyangka bahwa
ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan. Nah lo merasa sudah tahu, tetapi Alkitab katakan, firman katakan sesungguhnya kamu belum tahu apa-apa gitu ya. Jadi maka ia belum juga mencapai pengetahuan, apalagi di dalam roh. Wow gitu ya, sebagaimana yang harus dicapainya. Bahkan para teologi, para ahli pun sama. Ketika engkau merasa engkau berpengetahuan, sesungguhnya banyak hal yang masih belum engkau ketahui. Ya, bahkan lembaga LAI dengan para profesornya aja di sana bisa seperti itu ya, saudaraku ya. Tapi ya itulah kita daging gitu loh. Tentang hal makan dagingnya, malah daging langsung nyambungnya daging, luar biasa seperti skripsi saudaraku. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada sesembahan lain daripada Yahweh kita yang Esa. Begitu ya. Jadi Bapa Yahweh kita itu di atas segala-galanya. Namanya melebihi segala Allah. Gak bisa disampaikan dengan apapun, disamakan dengan apapun ya. Jadi beliau adalah the great lah pokoknya itu ya. Nah, sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah begitu ya, dan banyak Tuhan yang demikian ya. Tapi Yahweh kita cuma satu gitu ya. Namun bagi kita hanya ada satu Yahweh saja gitu ya. Jadi hanya ada satu Yahweh saja saudaraku ya, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Itu kan saya saja yang saya sampaikan di atas, belum kan firmannya? Nih dikuatin sama firman ya. Jadi Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yeshua HaMashiach. Jangan kau ganti dengan bahasa Yunani ya. Jadi saudara-saudaraku, engkau yang ada di luar negeri, di Amerika, di Belanda, di Perancis, di Eropa, dimanapun engkau, di India, di Singapura, di Malaysia, di Brunei, dimanapun kau, Filipina dan segala macam itu nama-nama negara, di Thailand, di Taiwan, pokoknya itu semuanya kembali kepada penyebutan dalam bahasa Ibrani. Pulihkan nama Tuhan kita, pulihkan nama Bapa kita ya. Jadi Yeshua HaMashiach, Yahweh ya, Yahweh Elohim ya saudaraku ya. Nah, jadi ialah yang olehnya segala sesuatu itu dijadikan, dan karena Dia kita hidup ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena Dia takkan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sudah lama gak nyanyiin lagu ini saudaraku. Jadi karena Dia hidup, maka mari kita datang kepadanya dan memanggil Dia Bapa ya. Jika demikian, Roma 3 ayat 1-2. Apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah telah dipercayakan firman Elohim Yahweh ya. Jadi saudaraku, hanya kepada bangsa Ibrani ini, hanya kepada bangsa Yahudi ini, begitu ya, itulah firman dari surga turun, itu disampaikan kepada mereka melalui para nabi. Jadi bukan Alkitab turun blek begitu, bukan. Nanti bahasanya bahasa malaikat ya, jadi nggak bisa kita mengerti gitu ya. Jadi dari sanalah sumbernya. Jadi baik dari awal penciptaan sampai pada akhirnya, dari awal sampai akhir, berpusatnya pada Israel. Kenapa?
Karena Israel itu bangsa pilihannya. Di sana bangsa percontohan. Kita ini ranting-ranting liar yang dicangkokkan. Kalau kemarin saya bilang apinya dari Semarang, ya boleh dong, kan Israel rohani gitu kan. Jadi itu apinya apa sih? Kegerakannya. Apinya apa sih? Cintanya, begitu loh. Nah, cinta itu yang akan menggugah hati setiap para pemirsa. Untuk apa? Untuk lebih mencarinya, untuk lebih mengasihinya, begitu ya. Tetapi pusat dari segala peradaban, pusat dari yang ada di Bible, di Alkitab adalah Israel. Maka pemenuhan akhir zaman nubuatannya juga terjadi di Israel, seperti yang ada tertulis di Alkitab ya. Jadi tidak terjadi di tempat yang lain. Kalau pintu timurnya di sini, haleluya, puji Yesua, maka kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya menyambut kedatangan Sang Raja. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, saudaraku? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Yahweh Elohim? Ingat, Yahweh Elohim selalu setia. Tidak dibatalkan kesetiaannya. Tetapi sikap kita yang tidak mau berubah, begitu ya, sikap kita yang keras, yang kekeh itu akan membawa kita kepada penghakiman ya. Yahweh yang menilai, Yesua yang menghakimi. Jadi ingat, siapa yang menilai kita? Bapa kita, Bapa Yahweh. Lalu siapa yang akan menghakimi, menjatuhkan ketok palunya? Yesua yang menghakimi ya saudaraku. Nah, Yohanes 4 ayat 22, saudaraku. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi untuk bangsa-bangsa lain, untuk yang di luar kita, dengarkan ya, yang engkau yang melihat, yang digerakkan Yahweh untuk melihat saya, begitu, melihat kamu, begitu, dengarkan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Kalau keselamatan dari bangsa Yahudi, ya kita jangan ikut mengutuk, begitu ya. Jadi jangan ikut mengutuk, kita harus memberkati. Karena barang siapa memberkati Israel, maka diberkatilah mereka. Barang siapa mengutuk, maka dikutuklah mereka. Terus gimana kalau mereka seenaknya? Ya biaran saja, kita doakan. Kita tinggal bilang, Bapak Yahweh, itu lo anakmu, bangsa pilihanmu tuh lo nakal. Ayolah, Bapak berikan teguran supaya mereka menjadi bijak. Itu yang bisa kita kerjakan ya. Jadi para pemerintah, para pemimpin, engkau sebelum menduduki kursi pemerintahanmu, menduduki jabatanmu, engkau harus belajar banyak tentang Alkitab. Supaya apa? Ketika engkau salah mengutuki bangsa, maka kami semua juga terkena imbasnya, rakyatmu ini, gitu ya. Ketika para pemimpin kita melakukan hal yang tidak benar, banyak dosa dia lakukan, maka yang dihukum bukan hanya para pemimpin, tetapi rakyatnya, karena menghukumnya pakai bencana-bencana gitu. Semakin jahat kalian, semakin cepat kalian menyerahkan kuasa bangsa ini kepada roh itu, roh si binatang itu, pembinasa keji itu, maka semakin pula megatrust dan bencana-bencana yang lain terjadi. Jadi tolong para pemimpin, tahan langkahmu supaya Indonesia tetap aman, begitu ya. Nggak maksud mau masuk ke sana sebetulnya, tapi Roh Kudus menyuruh saya bicara begitu. Itulah. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa Yahweh dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi diingatkan oleh Roh Kudus pada waktu Yesua HaMasiah disalib dan mati di sana. Ya, kemudian dia bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Saat itulah tabir bait suci terbelah, dan saat itulah kita sudah waktunya menyembah bukan hanya dari bait sucinya di Israel. Ya, pagi sekarang belum jadi kan pembangunannya. Nah, jadi kita menyembah dari mana? Dari manapun kita bisa menyembah. Ya, menyembah dalam roh
dan kebenaran. Makanya itu teologi saja itu kering ya, tapi roh saja itu bisa jadi sesat. Makanya itu teologi bersama dengan roh itu harus berjalan bersamaan, dan jangan ada seorang pun yang merasa berpengetahuan, karena itu namanya sombong. Ketika kita merasa berpengetahuan, sebetulnya saat itulah kita sedang tidak tahu apa-apa, begitu ya. Saya saja tidak merasa berpengetahuan, saya selalu merasa banyak kekurangan, begitu ya. Mari selidiki aku Yeshua, dan pakai bibir dan lidahku hanya memberitakanmu sesuai tuntunanmu saja, begitu ya. Nah saudaraku, Allah itu roh. Ini TB, maaf ya saya kebaca. Yahweh itu roh, begitu ya. Dan barang siapa menyembah dia, begitu ya. Yahweh itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ingat, yang menyembah, kemarin tuh ada yang tanya, terus menyembah yang berkenan tuh bagaimana sih gitu ya. Jadi yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terus gimana sih? Artinya apa? Dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukan yang terbaik. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Contohnya saya kemarin ngurus-ngurus begitu ya, ngurus-ngurus tentang perbankan. Karena ada seorang customer begitu kan, mau akad begitu, mau akad KPR. Nah, saya itu masih ada nih uang sisa begitu. Bisa kan saya tidak jujur begitu, misalkan uang sisanya 20 juta, terus saya bilang cuma 6 juta gitu, bisa nggak? Bisa banget gitu kan. Dan kita berhak loh ngambil. Kenapa? Karena kita udah susah payah mengurus segala sesuatunya, menghubungi supaya dapat diskon, supaya bisa lancar, dipercepat gitu kan. Tetapi saya memilih tidak mengambil sepeser pun, tidak mau. Saya hanya mengambil bagian saya, begitu ya. Jadi saya tidak mau mengambil bagiannya. Kenapa begitu? Karena saya nggak mau ada celah sedikit pun yang menurut dunia itu benar, tetapi menurut Yahweh itu tidak berkenan. Dan saya tidak mau. Apapun boleh kau ambil dari hidupku, asalkan jangan rohmu daripadaku. Ya saudaraku ya, saya harap Anda juga bisa seperti itu saudaraku. Nah sekarang kita lanjut lagi yang paling penting nih. Dilarang menyebut nama yang lain. Memang ada di Alkitab gitu ya. Memang ada di dalam firman. Kita itu dilarang menyebut nama yang lain gitu kan. Nama ilah yang lain. Ya benar ada. Di dalam Keluaran 3 ayat 13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain, Allah lain gitu ya, janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu, begitu ya. Jadi siapa yang mau pekerjaan tangan, jadi Alkitab kita itu kan masih pakai nama itu ya, ilah yang lain ya. Jadi ini toh Alkitab kita. Lah ini kalau mau pekerjaan tangan nggak selesai-selesai ya, jadi Anda pakai ini nih saudaraku, saya biasanya pakai ini. Nah itu dipotong kecil-kecil begitu ya, nanti bisa dilem. Atau ada juga sih yang sudah langsung otomatis gitu ya, kecil-kecil itu. Nah Anda ganti di sana, iya kan? Bisa kan, daripada beli Alkitab baru kayak gitu, supaya nggak salah. Saya aja tadi salah kan menyebutkannya begitu ya. Ada satu kata tadi kan ya, lalu saya katakan bahwa oh saya salah, Yahweh maksudnya gitu ya. Jadi itu hanya tips begitu ya, itu hanya tips begitu. Jadi janganlah berkeras, jangan berkeras. Ini sudah sampai di kesudahannya, semua digenapi. Pintu gerbang timur saja sudah mulai terbuka. Kenapa bisa terbuka? Karena Netanyahu sudah mendapat pernyataan ya gitu ya. Mungkin dia izinkan dibuka supaya apa? Karena gerbang timur itu kita gak dibuka, aksesnya langsung kepada bait suci. Kita tidak tahu kan apa yang sedang dia kerjakan untuk bait suci itu, nggak tahu kan gitu loh, karena nggak mungkin dibuka gitu loh, pasti dirahasiakan gitu. Orang pintar kok, kalau dibuka akan menyulut segala sesuatu belum pada waktunya tidak jadi berkat. Tetapi menyulut segala sesuatu meskipun itu perang dunia besar begitu ya, tapi kalau memang sudah waktunya, waktu yang ditetapkan oleh Yahweh, maka akan mendatangkan kemuliaan gitu ya. Jadi akan mendatangkan penggenapan dari nubuat yang tertulis dalam kitab Wahyu, saudaraku gitu ya. Jadi mari kita belajar tepat melakukan segala sesuatu, tidak malu untuk mengaku salah, tidak gengsi untuk minta maaf ketika bersalah, begitu ya. Mari kita miliki kredibilitasnya Yahweh dalam hidup kita. Contoh teladan yang diberikan Yeshua HaMashiach dalam hidup kita, saudaraku ya. Dan mari kita menjadi penyembah-penyembahnya yang benar begitu ya. Sekarang sungai-sungai
Hujan dari langit yang turun saja jadi buih. Buih itu kan limbah. Limbah itu akan berubah menjadi merah. Makanya sungai-sungai di mana-mana di negara-negara yang lain itu sudah menjadi merah seperti darah. Padahal itu bukan darah, tetapi itu limbah. Dan semuanya sudah terjadi, saudaraku ya. Penggenapan sudah, bencana-bencana semakin banyak. Jangan menutup mata kita gitu ya. Jadi Sanhedrin saja sudah mengumumkan bahwa orang-orang Israel harus segera kembali ke negaranya gitu ya saudaraku. Jadi mari kita bersiap juga gitu, nggak usah ke sana karena kita ini ranting liar yang dicangkokkan. Kita bisa menyembah dari sini. Kalau Anda ke sana itu artinya Anda jalan-jalan, nggak apa-apa. Selamat jalan-jalan. Jangan lupa oleh-olehnya buat saya. Bercanda saya ya. Jadi nggak perlu mengirimkan apapun kepada saya, nggak perlu. Kirimkan doa saja, begitu ya, supaya semakin dipakai, semakin dipertajam, dan semakin menjadi berkat, boleh membangkitkan iman dari banyak orang yang sedang tertidur, yang masih tertidur, malas untuk bangun, saudaraku ya. Baik, terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, agar kita benar-benar tahu kerinduan Bapa Yahweh bagi kita, saudaraku. Yahweh Sang Pencipta, Yesus Sang Penebus, Yahweh yang bertahta, Yesus yang bertindak, Yahweh yang menilai berapa nilaimu, Yesus yang menghakimi. Yahweh Bapa kita, Yahweh sungguh rindu kita memanggilnya. Mari panggil dia, saudaraku. Bapa, 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 Bapa Yahweh. Terima kasih Yahweh yang terbaik, Yeshua yang termanis. Terima kasih untuk hari ini. Kami menangkap kerinduan. Kami rindu juga memanggilmu Bapa. Bapa Yahweh, Bapa Yahweh. Ampuni para pendahulu kami. Ampuni para ahli Alkitab. Ampuni mereka semuanya yang merubah panggilanmu menjadi ilah yang lain. Ampuni. Dan kami bersyukur karena kami hadir pada generasi di mana namamu dipulihkan. Melalui kami inilah ketuk hati para hamba-hambamu agar berani melakukan kegerakan untuk memulihkan namamu. Ya Bapa, Yahweh, itulah tugas kami sebagai utusan, agar di pintu timur ini nama Yahweh ditinggikan. Yahweh sungguh rindu kita memanggilnya. Bapa, 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 Bapa Yahweh, Bapa, Bapa.
setiap jemaat-Mu, untuk setiap anak-anak-Mu yang menonton channel ini, yang ikut beribadah bersama dengan kami. Kami rindu Engkau memberkati kebangkitan, kebangunan rohani dalam diri masing-masing pribadi. Bangkitkan kerinduannya kepadamu, agar mereka boleh kembali lagi menyembah dengan nama-Mu yang benar, agar mereka boleh benar-benar dimurnikan, agar mereka boleh semua disucikan, dikuduskan, dilayakkan. Berkati mereka dalam rohanianya, pulihkan semua hubungan, pulihkan semua rasa sakit dan kecewa. Anak-anak boleh menghargai orang tuanya, orang tua boleh menjadi teladan bagi anak-anak. Yesus, banyak sekali luka dalam hati kami, dalam hati anak-anak-Mu ini. Pulihkan, bebaskan, lepaskan. Yang terlebelenggu, Engkau beri kelepasan. Yang mengalami kesulitan dalam makan, Engkau berikan makan. Yang masih bebal, Engkau berikan pengajaran, agar mereka semua mengerti kehendak-Mu. Dan kami juga, kalau kami ini Kau pakai untuk menjadi saluran berkat, maka kami boleh memberkati dengan tepat sesuai yang Engkau mau, dan mengajar dengan tepat sesuai mau-Mu. Kami bersyukur di dalam nama-Mu, ya Yeshua Masih. Haleluya. Yahweh, sungguh rindu kita memanggilnya. Bapa, 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 Bapa Yahweh, Bapa, Bapa, ku cintakan Bapa Yahweh. Haleluya, amin. Yeshua HaMashiach memberkati saudaraku sekalian dan juga hambanya ini. Haleluya.